Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, wa kaifa halukunna ayyuhas salihat at-talibat. Faslul khamis, rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 5, ya, kelas 5A, 5B, 5C, dimanapun kalian berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya untuk kalian semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun kalian berada. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak salihat, ya, ketahuilah bahwasanya umur yang Allah berikan kepada kita semakin hari semakin bertambah. Namun di sisi lain, semakin hari semakin bertambah, maka umur itu juga semakin berkurang. Bukan artinya umur semakin bertambah, kemudian semakin lama kita akan meninggal dunia. Tidak. Justru semakin bertambah umur, bergantinya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, ya, tahun demi tahun. Iya, umur kita memang bertambah, akan tapi kita mendekat dengan kematian. Semakin dekat kita dengan kematian. Maka oleh karena itu anak-anak salihat, manfaatkan umur-umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk ibadah kepada Allah. Dan salah satunya adalah dengan kita terus belajar ilmu agama. Dan yang paling penting adalah ilmu tentang akidah yang akan kita bawa mati, yang akan menemani kita dalam kubur kita. Karena kita akan ditemani bukan orang tua kita yang menemani kita dalam kubur kita, bukan harta kita, bukan kekayaan kita, namun amal soleh kita, anak-anak salihat yang akan menemani kita. Maka oleh karena itu teruslah kita belajar akidah ini, agar akidah kita benar, amal kita soleh juga benar, sehingga teman kita orang terbaik nanti yang ada di dalam kubur kita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi anak-anak salihat, sekarang kita masuk akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu tentang masalah akidah. Itu salah satu peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Dan kita harus yakin, ya, apa saja yang terjadi pada hari kiamat lagi nanti, kalau sudah diberitakan di dalam Al-Quran, sudah diberitakan dalam hadis Nabi, wajib kita yakin meskipun secara akal kita tidak sampai di akal kita. Kita harus imani Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya anak sekalian apa? Yaitu beriman, ya, beriman kepada hari ditimbangnya amal, mizan. Mizan itu artinya apa? Alat timbangan. Nanti kita akan bahas. Baik. InsyaAllah anak-anak salihat, melalui video ini dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan mengetahui, ya, makna mizan dan juga sifat, ya, bentuknya mizan itu bagaimana, nanti kita akan jelaskan. Nah, anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ayat yang kalian Ustaz yakin insyaAllah kalian menghafalkannya, sudah hafal di luar kepala kalian, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, ya, yang Allah sebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya nanti di hari kiamat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup, ya, dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya di hari kiamat kelak, maka dia akan masuk ke dalam neraka, api yang menyala-nyala. Berarti pada ayat ini menjelaskan kepada kita, di hari kiamat nanti itu ada alat berupa timbangan untuk menimbang apa? Menimbang amal-amal kita, baik amal yang baik atau amal yang buruk. Nah, harus kita imani alatnya ada, ya, alatnya sudah disiapkan dan timbangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuknya? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kita harus mengimani saja kalau di hari kiamat nanti ada alat timbangan yang dibuat oleh Allah. Baik, anak-anak salihat, sebelum masuk kepada pembahasan, Ustaz ingin cerita, ya, ada sebuah kisah yang penuh dengan hikmah
dan banyak pelajaran yang kita harus ambil dari kisah tersebut. Ya, anak-anak solehat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, hadis sangat panjang. Ada seorang laki-laki, ya, bisa disimak di buku kalian, ada juga buka paket hadisnya ya, pelajaran yang kedua, ya, bab yang kedua. Ada seorang laki-laki nanti didatangkan pada hari kiamat, ya. Kemudian laki-laki itu diberikan catatan amalannya sebanyak 99 lembar. Satu lembarnya itu luasnya seluas mata memandang. Dan satu lembar itu isinya semuanya dosa-dosa. Ya, maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan itu tertulis di situ. 99 lembar. Satu lembarnya itu seluas mata memandang. Berarti dosanya sedikit atau banyak? Banyak sekali dosanya itu. Semuanya dosa aja tertulis itu. Dikasih dia oleh Allah. Ini catatan dikasih. Kemudian dia baca. Maka Allah bertanya, apakah kamu mengakui kalau ini perbuatanmu selama di dunia? Maka orang itu mengatakan, iya, ya Rabb, iya wahai Tuhanku, aku mengakui kalau ini adalah dosa-dosa yang dulu pernah kulakukan di dunia. Ya. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah ada mungkin malaikatku yang salah tulis? Ya, coba teliti lagi, ada nggak mungkin yang kamu tidak lakukan tapi tertulis di situ? Maka orang itu mengatakan, tidak wahai Rabb, ya tidak wahai Tuhanku, semuanya benar. Apa yang tertulis di sini semuanya adalah dosa-dosa yang aku lakukan. Jadi dia mengakuinya. Ya. Baik. Maka Allah SWT mengatakan kamu tidak akan dizolimi pada hari ini. Maka akhirnya dia diberikan sebuah kartu kecil, namanya bitokoh, kartu kecil. Ya. Kartu kecil, kayak tiket lah gitu. Nah. Ya. Kemudian tertulis di situ apa? Dia pernah melakukan satu kebaikan anak-anak solehat. Ya. Tahu nggak kalian, wahai anak solehat, apa yang dilakukan oleh orang ini? Cuma satu kebaikan seumur hidup yang dilakukan, cuma satu. Apa yang dilakukan? Tahu nggak kalian, wahai anak solehat? Naam, sahih. Yaitu dia pernah mengatakan La ilaha illallah. Itu aja kebaikan. Dia pernah mengatakan kalimat yang mulia, itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dikasih dia ini kartu untuk dia baca, satu kebaikan tertulis, engkau pernah mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya orang ini berpikir, ya Allah, kalau dibandingkan satu kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 dosa-dosaku yang aku lakukan, tidak ada artinya satu yang ini kan cuma satu, sedangkan ini 99. Otomatis ini akan tidak ada artinya kebaikanku yang sedikit ini dibandingkan dosa-dosaku yang banyak yang tertulis di 99 lembar itu, hai Tuhanku. Maka akhirnya apa? Anak-anak solehat, Allah datangkan alat timbangan, ya. Kemudian Allah taruh bitokoh kartu kecil yang tertulis dia pernah mengatakan la ilaha illallah di salah satu neraca timbangan. Kemudian 99 catatan keburukannya itu ditaruh di satu timbangan. Apa yang terjadi anak-anak solehat? Mana yang lebih berat? Subhanallah, benar kalian. Lebih berat yaitu yang bitokoh, yang kartu yang kecil itu, padahal itu cuma satu kebaikan kecil lagi kartunya. Lebih berat mengalahkan lembaran-lembaran yang 99 yang berisi dosa itu. Subhanallah. Anak-anak solehat, apa pelajaran bisa kalian petik dari kisah ini, wahai anak-anakku? Kalau kalian benar-benar simak video ini, coba sebutkan kepada Ustaz, apa pelajaran bisa kalian ambil dari kisah ini? Nah, ini nanti sebutkan itu. Ya, nanti ya, yang bersandaran di sofa itu, yang warna hijau itu. Apa? Masya Allah, benar. Apa? Bahwasanya ya, hadis ini atau cerita ini menjelaskan apa? Keutamaan la ilaha illallah. Amal soleh yang paling baik itu apa? Mengatakan la ilaha illallah. Baik, yang kedua anak-anak. Ya. Baik. Yang kedua adalah apa? Bahwasanya di hari kiamat nanti akan ada alat timbangan yang dikenal dengan mizan. Alat timbangan. Paham? Baik. Semoga kita diberikan manfaat dari kisah ini. Baik. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke pembahasan.
Makna mizan. Apa sih mizan ini? Mizan ini kan nama orang, iya nama orang. Tapi ini nama benda, nama alat, timbangan. Baik. Al-mizan. Sekarang kita bahas maknanya. Secara bahasa, ya lihat bukunya kalian ya, buka buku paketnya. Pelajaran kedua. Secara bahasa yang namanya mizan itu alat untuk mengukur atau menimbang sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Jadi kalau kalian ingin tahu berat atau ringan benda itu, pakai apa? Pakai alat namanya mizan kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Timbangan. Ya, paham? Ya, baik. Adapun secara syar'i, adapun mizan di akhirat, ya, nanti di hari kiamat, alat timbangan di hari kiamat itu adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Ya, jadi ada alat yang diletakkan oleh Allah untuk apa? Menimbang amal hamba-hambanya. Amal kita semuanya ditimbang. Ya, berapa berat, berapa kilo, berapa ton atau berapa apa nantilah apa amalan hamba yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alatnya itu namanya mizan. Bahasa Arabnya mizan, kalau bahasa Indonesianya timbangan. Apakah sama bentuknya kayak timbangan yang ada di dunia yang ada di pasar-pasar itu? Wallahu a'lam. Karena belum sampai detik ini belum ada orang yang pergi ke hari kiamat untuk mengabarkan kepada kita bagaimana bentuk timbangan itu. Yang terpenting anak-anakku salihat, kalian imani sudah. Kita imani kalau alat timbangan itu ada. Adapun bentuknya bagaimana? Ya nanti. Itu serahkan kepada Allah. Karena ini perkara yang gaib. Tidak ada orang yang melihatnya. Orang yang mati saja tidak bisa kembali lagi untuk menceritakan kita bagaimana bentuk timbangan. Makanya kita imani saja. Jangan banyak tanya. Kita imani kalau Allah meletakkan timbangan di hari kiamat nanti untuk menimbang amalan-amalan hambanya. Baik. Hanya Allah yang mengetahui ukurannya dan bentuknya. Ya, baik. Namun dijelaskan dalam hadis ada nanti sifat-sifatnya nanti kita bahas. Nah, anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Perhatikan ayat ini. Dan timbangan pada hari itu adalah benar. Pada hari kiamat maksudnya adalah hak, nyata, benar. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka mereka termasuk orang-orang beruntung, orang-orang yang menang, beruntung. Wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amalnya, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, jangan sampai kita merugi anak-anakku salihat. Ya, orang-orang yang merugikan diri mereka bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka dulu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa pelajaran dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya timbangan itu ada dan nanti di hari kiamat. Yang kedua, ada orang yang amalannya berat, ada juga orang yang amalannya ringan. Baik. Nanti kita akan bahas pada video yang kedua, insyaallah anak-anak salihat, ya, apa saja contoh amalan-amalan yang berat timbangannya. Nanti kita akan sebutkan pada video yang kedua. Ada pertemuan yang kelima insyaallah, ya. Baik. Kemudian anak salihat, ya, pembahasan yang kedua. Adapun sifat timbangan, ya, tersebut adalah memiliki dua neraca. Ya, ada dua neracanya. Dua meletakkan agar seimbang kan? Ya, ada dua tempatnya maksudnya. Ya, satu daun untuk amal kebaikan dan satu lagi untuk amal keburukan. Jadi ada dua supaya beratnya. Satunya untuk amal kebaikan, satunya untuk amal keburukan. Nah, ini dia anak salihat. Ya, yang bisa kita bahas dulu tentang mizan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas yaitu apa namanya? Amalan-amalan yang berat timbangannya agar kita tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita taufik hidayah dan hidayahnya untuk melakukan amal-amal saleh sehingga memberatkan timbangan amalan kita di hari kiamat kelak.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.